Nuhun sewung gihlur, dudu maksudku ngguroni, nanging kene ayo sinau bareng babagan. Ngaji rasa, memadukan kearifan lokal dan sains dalam kecerdasan emosional. Dalam perjalanan kita mencari makna hidup dan ketenangan batin, seringkali kita terjebak dalam perlombaan mengejar kecerdasan intelektual atau IQ yang tinggi. Kita berpikir bahwa dengan gelar yang berderet atau logika yang tajam, hidup akan otomatis sukses dan bahagia. Namun, tahukah jenengan semua bahwa ilmu pengetahuan modern justru menunjukkan hal yang berbeda? Menurut sumber ilmiah yang kita pelajari, kecerdasan akademis atau IQ ternyata hanya menyumbang sekitar 20% dari faktor-faktor yang menentukan kesuksesan hidup, sementara 80%. Sisanya ditentukan oleh kekuatan lain, termasuk kecerdasan emosional atau EQ. Dalam falsafah Jawa, kita mengenal konsep ngaji rasa. Ini sangat selaras dengan apa yang disebut Daniel Goleman sebagai kesadaran diri, self-awareness, yaitu kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu sebagai batu kunci kecerdasan emosional. Secara ilmiah, ketika kita tidak menyadari perasaan kita yang sebenarnya, kita akan mudah berada di bawah kendali emosi tersebut. Dalam Islam, hal ini sering dikaitkan dengan perjuangan mengendalikan nafs. Kita harus mampu menjadi pengamat bagi diri kita sendiri agar tidak menjadi budak nafsu atau gairah yang meledak-ledak. Pernahkah sedulur merasa tiba-tiba marah besar atau sangat panik hingga tidak bisa berpikir jernih? Dalam dunia sains ini disebut sebagai pembajakan amigdala, amigdala hijack. Amigdala adalah bagian kecil di otak kita yang berfungsi sebagai penjaga emosional, yang bisa memicu reaksi krisis dalam sekejap sebelum otak berpikir kita sempat menyadari apa yang terjadi. Jalur saraf darurat ini sangat cepat, bahkan bisa merespons dalam hitungan milidetik. Inilah pentingnya kita tetap eling lan waspada. Sorry. Kesadaran diri secara biologis memungkinkan korteks prefrontal, otak berpikir kita, untuk meredam atau mematikan lonjakan emosi negatif dari amigdala tersebut. Karakter yang kuat atau akhlakul karimah dalam pandangan Islam didasarkan pada pengendalian diri. Aristoteles pun pernah menantang kita. Marah itu mudah, tetapi marah kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat, itulah yang sulit. Kemampuan untuk menunda kepuasan demi tujuan yang lebih besar adalah akar dari semua pengendalian diri emosional. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri, seperti dalam uji marshmallow, terbukti lebih kompeten secara sosial dan akademis saat mereka dewasa dibandingkan mereka yang impulsif. Selain itu, kecerdasan emosional juga tentang empati, atau dalam bahasa kita sering disebut domenomino teposiliro. Ini adalah kemampuan untuk membaca perasaan orang lain melalui isyarat nonverbal seperti nada suara dan ekspresi wajah. Empati adalah akar dari kasih sayang dan altruisme. Secara neurologis, otak kita memang dirancang untuk merespons ekspresi emosional orang lain secara alami. Kita memiliki neuron yang khusus menembak saat melihat wajah orang lain. Sedulur menjadi modern bukan berarti meninggalkan akar spiritual dan budaya kita. Justru, ilmu pengetahuan hari ini memvalidasi bahwa orang yang mahir secara emosional, mereka yang mengenal dan mengelola perasaannya dengan baik, akan lebih efektif dan puas dalam hidupnya. Mari kita asah kembali kecerdasan hati kita. Karena pada akhirnya, seperti kata pepatah, hati yang tenang adalah balsem bagi jiwa. Dan sains membuktikan bahwa keseimbangan emosional adalah pelindung bagi kesehatan dan kesejahteraan kita. Analogi sederhananya, jika IQ adalah mesin kapal yang kuat, maka EQ adalah nahoda yang tahu kapan harus mengerem, kapan harus berbelok, dan bagaimana cara menenangkan awak kapal saat badai datang. Tanpa nahoda yang cerdas secara emosional, kapal secanggih apapun akan karam saat menghadapi ombak kehidupan. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi hati yang bening dan pikiran yang jernih.